Halo Sobat Healthy, welcome to Dr. Co Refreshing Moment. Masih di edisi jalan-jalan dan kuliner. Bintan Island, langganan para elit petinggi artis dan turis asing, tapi masih belum terlalu hype di kalangan warga Indonesia. Kalau kata orang mahal, benar nggak sih? Yuk kita lihat sama-sama all about amazing wonderful Bintan. Ayo kita lepaskan kepenatan dan tinggalkan stress, cause it's refreshing time. Ini adalah video grass yang langsung kita semangat bikin saking kita gagal move on karena Bintan memang secantik itu. Kalau dari Jakarta, penerbangan ke Bintan atau Tanjung Pinang ada setiap hari dengan 3 pilihan jam. Ada Batik, Citylink, dan Garuda. Kalau kita pilih Garuda karena penerbangannya paling pagi, jam 6.55, karena kita rencana di Bintan cuma 2 malam aja. Jadi kalau ambil pesawat yang lebih siang berangkatnya, kayaknya bakal terburu-buru banget buat keliling semua di sana. Dan kebetulan yang lalu Garuda harganya paling murah karena lagi promo. Jadi nggak selalu ya Garuda itu paling mahal. Untuk Garuda terbang dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, dan buat yang belum sempat sarapan, udah ada beberapa resto yang buka pagi-pagi seperti KFC, AW, Subway, dan Lounge. Nah, kira-kira perlu berapa hari nih kalau mau puas keliling di Bintan? 2 malam cukup nggak? Kalau cuma mau keliling, lihat-lihat, kulineran tipis-tipis, 3 hari 2 malam cukup banget. Tapi kalau mau enjoy snorkeling, main di pantai, berenang, dan puas main di Treasure Bay, mangrove, ataupun yang hobi main golf mungkin, kita rasa perlu minimal 4 hari 3 malam. Kalau hotel, enaknya nginep di mana? Nah, untuk pilihan hotel dan kuliner, kita akan jelasin sambil jalan ya, supaya lebih gampang dan lebih kebayang. Dan ini kita udah terbang, untuk Garuda dapat makan, rasanya ya lumayan. Ada main menu, croffle, dan mixed nut. Minuman boleh pilih jus, susu, teh kopi, air mineral, dan kalau kurang boleh nambah. Untuk economy class, legroomnya menurut kita lumayan sempit ya. Oh ya, web check-in Garuda dibuka 48 jam sebelum keberangkatan, tidak bisa pilih seat untuk yang gratis. Nah, kapan nih waktu terbaik kalau kita mau wisata ke Bintan? Jawabannya tergantung Sobat Healthy, rencananya mau ngapain aja nih di Bintan. Kalau bulan Desember seperti kita pergi ini, kadang hujan, kadang matahari, tapi anginnya kenceng dan adem seger banget. Otomatis, buat yang mau snorkeling gak disarankan, karena air lautnya jadi butek kalau angin kenceng gini. Buat yang mau snorkeling, katanya sih bagus sekitar bulan 3. Dan kalau bulan 5-6 itu katanya panas banget. Nah, untuk transport, kita pesen mobilnya di Amanah Transporter, yang memang amanah banget sih menurut kita. Kalau di Traveloka dan kawan-kawan, kayaknya belum ada ya yang sediain buat pesen transport di Bintan. Avanza Xenia tahun 2023-2024, harga 600.000 per hari atau 12 jam. Paketnya sudah all in termasuk bensin, sopir, makan sopir, tapi belum uang parkir ya. Dengar-dengar sih katanya kalau lagi low season sekitar 500 ribuan. Biasanya diminta DP 100 ribu buat tanda jadi. Untuk transport ini wajib pesen ya menurut kita, karena nggak semua tempat di Bintan ada Grab Cargo Car. Nah, ini kita udah sampai di tempat wisata kita yang pertama, yaitu Patung Seribu atau Lohan Temple. Walaupun patungnya nggak sampai 1.000, tapi namanya ya Patung Seribu. Tiket masuknya Rp5.000 per orang, tutup setiap hari Senin. Patung dan ornamen di sini didatangkan langsung dari Tiongkok dan wah bener-bener bagus banget. Halus, pokoknya wah banget deh. Baru satu tempat wisata aja kita udah jatuh hati, karena memang secantik itu, apalagi kalau dilihat langsung. Oke, lanjut lagi. Untuk informasi, jalanan di sini tuh anti macet, apalagi kalau kita nanti udah ke arah Lagoy atau Trikora, itu beneran sepanjang jalan sendirian. Jadi perkiraan waktu di perjalanan, kalau misal pakai Google Maps itu valid banget. Oke, ini kita udah hampir sampai wihara yang kedua, yaitu Wihara Avalokitesvara Graha. Jauh lebih besar dari Patung Seribu tadi, dan kalau di sini ikonnya patung Dewi Kwan Im serta pagoda. Patungnya sama halus dan cantiknya. Jadi Bintan tuh memang banyak banget ya wihara. Oh ya, kalau kita hadap ke pagoda, kalau ada rame-rame di daerah belakang kanannya, itu kita nggak usah lari ke sana, kira ada wisata apa gitu rame-rame. Karena di sana adalah lokasi krematorium. Lanjut lagi,
Sekarang kita akan mulai meninggalkan kota dan masuk ke arah kabupaten. Di sini jalanan makin berasa milik sendiri karena sepi banget. Ngomong-ngomong, rute wisata ini kita udah set supaya nggak mondar-mandir dan bisa makan di tempat yang memang oke buat makan. Buat yang mau mampir ke Alfamart, di kabupaten udah ada, bisa mampir. Karena kalau tadi di kota, nggak ada Alfamart, adanya minimarket lokal. Di sepanjang jalan menuju tempat wisata kita berikutnya, yaitu Gurun Pasir dan Telaga Biru, kita mau mampir makan siang. Pilihan makanan yang rekomen di sepanjang jalan ini, Sobat Healthy bisa coba makan jagonya sop atau seafood. Dan kali ini kita akan makan seafood di Resto Apung Bintan. Kalau di Google Maps itu lokasinya seberangan sama Family Seafood Restaurant yang katanya memang mereka sih masih saudaraan ya. Karena resto seafood di sini tuh kadang namanya suka mirip-mirip gitu. Tips untuk makan di Bintan, terutama kalau mau makan seafood nih, tanyalah dulu harganya. Kalau cocok baru pesen. Karena kalau udah masuk perut kan ya kita mau nggak mau harus bayar ya. Ayo ingat kita mau liburan nih, happy-happy, baru hari pertama. Jangan sampai kita bete ya. Nah, dengar-dengar, Resto Apung Bintan ini merupakan salah satu resto seafood terenak di Bintan dan merupakan supplier seafood buat restoran-restoran lainnya. Seafood di Bintan itu sangat fresh, jadi kalau ke Bintan pastinya harus coba seafoodnya, terutama gonggong. Karena itu memang khas Bintan. Kalau cuma mau coba biar sah nih udah sampai Bintan, coba pesan aja dulu yang small. Kalau rasanya cocok di lidah, baru bisa tambah. Ini kita pesan makanan-makanan yang khas Bintan. Selain gonggong rebus, di sini juga harus coba ikan asam pedas, ayam goreng bawang, sama udang nestum. Tapi udang nestum kita nggak pesen karena cuma makan berdua, aduh nggak kuat kebanyakan. Rasanya cukup enak, tapi memang cita rasanya beda kalau dibandingkan sama rasa makanan di Jawa. Untuk gonggong rasanya lumayan antik, ada amisnya, gimana gitu lah. Sobat Healthy, coba deh supaya sah ya udah ke Bintan. Oke, sekarang kita udah sampai di Gurun Pasir Telaga Biru. Tiket masuknya 10.000 per orang. Tempat ini wah benar-benar unik, bagus banget menurut kita. Dulunya Gurun Pasir ini merupakan penambangan bauksit yang merupakan biji utama pembuatan aluminium. Di sini ada permainan ATV, harganya 150.000 per 30 menit untuk wisatawan lokal. Hati-hati ya, karena pas kita di sana tuh ada yang jatuh lalu tertimpa mobil ATV-nya. Nah, walaupun matahari di sini tuh sangat terik di siang bolong, anehnya pasirnya tuh dingin ya. Dan untuk Telaga Birunya memang bagusnya tuh saat terik, karena warnanya barulah semakin biru jika ada terik matahari. Di sini juga ada rakit, pastanya katanya 50.000 per orang. Tapi lihat di Google, wisatawan lokal katanya kayaknya cuma 20.000 deh per orang. Jadi kalau mau naik ya coba ditawar aja ya. Lanjut, next. Kita sekarang udah hampir sampai di wihara berikutnya. Wihara Dharma Santi. Di sini ada patung Sleeping Buddha, bisa foto di sini, bagus banget juga. Persis di seberang wihara ini ada cafe yang kayaknya lagi cukup hits di sini. Namanya The Eleanor by Sung. Menunya macam-macam, ayam penyet lah, capcay, steak, pasta, camilan, kopi, dan lainnya. Tapi untuk rasanya kita belum coba ya. Lanjut, kalau dari tadi kita lewatnya jalanan baru, sekarang kita akan naik ke arah Lagoy lewat jalan lama, sekalian mampir foto sama patung penyu raksasa, dan di seberangnya ada wihara lain lagi nih, namanya Sangharama, yang di dalamnya ada patung Dewa Quan Shi Tijin, atau biasa dikenal Quan Kong atau Quan Yu. Di sepanjang jalan ini juga banyak resto seafood yang terkenal, tapi sekali lagi tanya dulu harganya. Nah, ini kita udah mau masuk area kawasan Lagoy ya. Per kali masuk untuk mobil 5.000, tapi nanti bayarnya pas keluar area. Di sini adalah kawasan elitnya Bintan. Hotel, wisata itu banyak banget di sini. Nanti ada patung orang utan juga, buat yang mau foto bisa, lokasinya di depan Taman Safari Lagoy. Di sini yang susah tuh cari makan ya, karena makanan di sini harga turis, mahal banget. Yang mau bungkus makanan dulu sebelum masuk sini boleh. Kalau mau makan di dalam kawasan ini yang harganya masih terjangkau, bisa makan di Pujasera Lagoy. Tapi katanya tetap harganya beda antara warga Bintan dan non-Bintan. Kalau mau hati tenang, udah ada tulisan harganya, nanti kita tunjukin di area pantai Lagoy, kita akan makan malam di sana.
Tapi kalau mau dapet suasana cantik dan mewah, bisa juga coba makan di resort masing-masing. Atau kalau mau makan seafood lagi nih, bisa di The Kelong Seafood Restaurant Nirwana. Tapi harganya pastinya lumayan. Dan untuk lokasinya di daerah Nirwana Resort Hotel, salah satu 5-star hotel di Lagoy dengan harga terjangkau yang dibangun sejak tahun 2012. Oke, sekarang kita udah sampai di area Treasure Bay Bintan, kolam renang terbesar se-Asia Tenggara. Tiket masuk buat berenang dan foto-foto aja itu Rp120.000. Tapi aktivitas di sini tuh sebenarnya banyak banget dan semuanya berbayar, ada paketan juga. Buat yang mau main kayak mangrove ya, bisa juga di sini. Karena amat sangat banyak nih Sobat Healthy, bisa scan barcode ini ya buat info lengkap termasuk juga dengan harganya. Nah, buat Sobat Healthy yang kayaknya tertarik nih pengen main lama di sini, Sobat Healthy juga bisa nginep di Hotel Natra Bintan atau The Anmon Resort Bintan yang bentuknya kayak glamping gitu. Nanti kelihatan di seberang kolam renang sana. Buat yang nginep di dua hotel ini, free tiket masuk ke Treasure Bay atau nama lainnya Crystal Lagoon yang harganya Rp120.000 per orang tadi untuk 2 orang per kamar. Tapi dua hotel ini tidak ada pemandangan laut. Pemandangannya ya kolam renang jumbo ini yang dikelilingi mangrove. Salah satu keunggulan lain dari dua hotel ini adalah lokasinya yang dekat pelabuhan feri Bintan atas, yaitu Bandar Bentan Telani. Jadi pelabuhan di Bintan itu ada 2, atas dan bawah. Apa bedanya sih? Nanti kita akan bahas lengkapnya di akhir video saat kita mau nyebrang ke Singapura ya. Satu hotel lagi yang dekat sini adalah Doulos Foss The Ship Hotel, kapal pesiar legend yang disulap jadi hotel terapung. Nah, di sana ya, lokasi Natra dan yang ini lokasi Anmon. Oke, sekarang kita udah sampai di dekat area Lagoy Beach. Di sebelah kiri ini adalah deretan hotel yang belakangnya itu langsung laut. Ada Holiday Inn yang masih hampir jadi nih, Hotel Indigo yang paling baru banget diresmikan Oktober 2024, The Sanchaya yang harganya paling mahal ya, dan katanya langganan petinggi, serta 4 Point by Sheraton yang mulai beroperasi Mei 2023. Jadi total ada 4 hotel ya yang akan berderet di sini. Hotel 4 Point by Sheraton berbatasan langsung dengan Plaza Lagoy dan Lagoy Beach. Dan di seberangnya ada Grand Lagoy Hotel yang dulu namanya adalah Swiss Bell Hotel. Grand Lagoy Hotel ini lokasinya tidak persis di pinggir laut, jadi harus jalan dulu melewati Plaza Lagoy baru ketemu laut. Oke, ini kita udah di daerah Plaza Lagoy ya, suasananya seperti ini. Ada money changer juga, karena sebenarnya Bintan tuh banyak banget turis Singapura dan China. Kita aja bolak-balik diajak ngomong bahasa Inggris karena dikira turis ya. Di sini juga ada restoran-restoran, ada toko roti yang mulai jam 6 sore beli 2 gratis 1, ada minimarket, tempat main air anak, food street yang tadi kita bilang, makanan dengan harga terjangkau. Sekitar 25 ribuan tuh udah dapet nasi sama ayam gitu lah. Kemudian juga ada penginapan di atas minimarket gitu namanya Lagoy Inn. Spot foto wajib sama tulisan Lagoy Bay. Sebelahnya ada Gembok Cinta dan tentunya Pantai Lagoy sendiri, di mana banyak pengunjung yang datang buat main air di sini ataupun hanya sekedar duduk-duduk bersantai ya di pantai. Dan pantai sini sih termasuk cantik dan terawat banget, nggak terlalu ramai kayak Candol juga, jadi nyaman buat main. Waktu kita di sana anginnya waduh kencang banget dan adem ya. Tapi kalau kelamaan sih lumayan juga ya bisa masuk angin kayaknya. Nah, selain food street tadi, ada juga tempat makan lain. Dan kita akan makan sore menjelang malam di sini. Namanya adalah Warung Yeah yang di sebelahnya tuh ada minimarket Yeah juga. Ruangan diningnya ada indoor dan outdoor. Outdoornya itu langsung hadap laut, jadi bagus banget. Ada kanopinya juga, jadi kalau hujan tuh nggak kehujanan. Kalau lagi panas ya tinggal masuk aja ke ruangan indoornya, itu ada AC di dalam. Untuk harga makanannya sendiri langsung tercantum dan termasuk terjangkau untuk daerah wisata. Awalnya kita cobain snack, kita pesen spring roll dan pangsit goreng, rasanya enak, cuma ukuran spring rollnya kayaknya imut banget ya, bener-bener bite size. Lalu kita nambah lagi nih, kita pesen Bintan Koko untuk minumannya, nasi goreng kampung yang lebih ke arah asin, dan nasi goreng in the coast buat yang suka kecap manis. Untuk tingkat pedesnya bisa order sesuai selera. Rasanya overall semua enak, tapi memang porsinya itu nggak terlalu banyak ya.
Nah, ini tampak belakang dari 4 hotel yang tadi tuh. Belakangnya langsung menghadap pantai dan pantainya itu nyambung semua sama Lagoy Beach untuk umum. Jadi menurut kita kelebihan nginep di sini deket sama makanan yang harganya terjangkau dan minimarket, tapi kekurangannya kurang private karena pantainya itu bercampur dengan pengunjung umum. Oke, udah mau gelap, kita langsung ke hotel tempat kita nginep, yaitu Cassia Bintan, yang lokasinya di blok kawasan Laguna Bintan. Berbeda dengan daerah pantai Lagoy tadi, masuk area Laguna Bintan cukup ketat, ditanya nginep di mana dan lainnya. Bahkan kalau sopir mau jemput tamu, harus tahu nama hotel, nama tamu, dan nomor kamar. Jadi udah pasti kelebihan hotel di area ini lebih private, karena nggak semua orang bisa masuk. Nah, salah satu aktivitas favorit turis ke Bintan adalah golf. Ada 3 lapangan golf yang terkenal di Bintan. Yang paling terkenal katanya Ria Bintan Golf Club, kemudian Bintan Lagoon Golf Club, dan yang terakhir adalah Laguna Golf Bintan yang berada di kawasan ini. Buat pecinta golf, katanya lapangan golf di Bintan termasuk lapangan bagus. Untuk hotel, di sini ada 3 pilihan hotel. Banyantri sejak 1995, paling mahal katanya langganan petinggi. Angsana Bintan, konsep hotel sejak tahun 2000, dan yang terbaru Cassia Bintan, konsep apartemen sejak tahun 2017. Ketiganya berderet, nanti kita kasih lihat. Nah, ini kita udah sampai di Cassia Bintan. Kalau ditanya kenapa kita milih nginep di sini, sejujurnya kita juga nggak tahu. Awal kita mau pergi ke Bintan itu benar-benar buta total daerah Bintan. Dan cari info tentang Bintan itu masih termasuk susah dan jarang kalau dibanding sama daerah wisata lainnya. Cassia sendiri sebenarnya bukan opsi hotel pertama kita. Kalau cuma lihat dari foto hotelnya aja, awalnya kita naksir Indigo dan 4 Point. Kelihatan baru dan bagus, tapi harganya memang cukup lebih mahal. Kebetulan tanya di Cassia, harganya cocok, jadi langsung bungkus. Nah, sekarang kita udah di area lobby dari Cassia. Check-in-nya cepet dan mudah. Area lobbynya unik, biasa kan kalau lobby banyak sofa-sofa tunggu gitu ya. Kalau ini banyaknya meja kursi makan gitu. Karena memang area lobby ini bergabung sama salah satu restoran Cassia, yaitu Vista Restaurant, yang di sampingnya ada minimarket 24 jam namanya Market 23. Jadi Cassia punya 3 restoran yang biasa. Yang pertama Vista yang ini, kemudian yang kedua nanti ada di daerah pantai, dan yang terakhir ada di Hotel Angsana. Loh, kenapa ada di Hotel Angsana? Karena mereka memang satu grup. Nah, ini untuk swimming poolnya ya dari Cassia. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai 5 sore ada foam party seperti ini, seru banget. Ngomong-ngomong, selain 3 restoran biasa tersebut, juga ada 3 restoran lain yang versi elitnya ya, yaitu Three Tops untuk Indonesian cuisine, Saffron untuk Thai cuisine, dan The Cove untuk Modern European. Untuk 3 restoran elit ini lokasinya ada di Banyantri dan biasanya perlu booking dulu. Nah, ini kita udah di pinggir pantainya. Ini adalah lokasi restoran biasa yang kedua, yaitu Zena Restaurant and Bar. Bagus banget, kita bisa enjoy makan dan minum sambil menikmati suasana pantai. Tapi memang saat ini anginnya tuh kenceng banget sampai kayak berasa mau terbang gitu. Jadi kita tinggal belum lihat restoran biasa yang terakhir, spa, kids club, dan gym ya. Keempat itu lokasinya ada di Angsana. Nanti kita tengok. Oke, kita hampir sampai di kamar kita nih. Kamar kita di 4705, 4 adalah blok, 7 adalah lantai, dan 05 adalah nomor kamar. Jadi dari lobi, kita cari bloknya dulu. Dan biasanya blok-blok tersebut nyambungnya di lantai 4. Termasuk kalau kita mau ke Angsana ya, tembus ke sana. Kalau dari lobi, untuk kamar-kamar yang standar, biasanya naik lewat lift depan yang lift blok 2. Naik dulu ke lantai 4. Karena untuk blok 1 biasanya untuk kamar Ocean View. Dari lantai 4, cari dulu blok kamar Sobat Healthy, yaitu digit pertama dari nomor kamar. Lalu cari lift di blok tersebut untuk naik ke lantai kamar, yaitu digit kedua dari nomor kamar. Soalnya pertama kali kita cari kamar kita tuh cukup mabok dan sempet nyasar ya. Oh iya, berhubung kali ini kita lebih membahas travel guide, bukan review lengkap kamar hotel, jadi untuk fasilitas kamar, Sobat Healthy bisa lihat langsung di video ya. Ini adalah kamar tipe 1 bedroom apartment. Kita booking langsung ke Cassia, harus langsung bayar full lunas. Harganya Rp1 juta per malam, sudah include breakfast untuk 2 orang.
Yang mau bawa pulang kartu akses kamarnya buat koleksi boleh, harganya 50.000 ya. Nah, untuk kamar kita, view-nya parkiran dan hutan. Kalau mau garden view, harganya beda 100.000. Dan kalau maunya yang ocean view, harganya jadi 2,1 juta, alias lebih dari 2 kali lipat. Orang tambahan dikenakan biaya 350.000 untuk dewasa dan 175.000 untuk anak 4-11 tahun. Tapi di Cassia tidak ada extra bed. Sebagai gantinya akan di set up bedding kit di sofa ruang tamu. Mungkin kalau dari kamar ini yang perlu kita tahu, untuk shaving kit tidak disediakan, kemudian tempat sampah hanya ada 1 di dekat kloset, kulkas di kamar ini tidak dingin, dan karena kompor yang disediakan adalah kompor induksi portable, jadi nggak semua panci bisa cocok. Panci yang bisa dipakai yang di lemari atas microwave. Frying pan di laci paling bawah itu nggak support, jadi kompornya nggak akan nyala kalau kita salah pilih panci. Untuk wifi bagus, kamar cukup kedap. Overall, kamarnya nyaman, fasilitas cukup lengkap dan cukup bersih. Jadi ini ya bedanya Cassia dan Angsana. Selain Cassia lebih baru, konsep Cassia adalah apartemen, sedangkan Angsana adalah hotel. Untuk harga, Cassia start 1 juta, sedangkan Angsana lebih mahal start 1,5 juta. Dan ini kita udah di Angsana untuk tengok 4 fasilitas yang tadi kita belum lihat. Karena ya memang adanya di Angsana ya. Langsung berasa ya ambience-nya beda. Kalau contoh kita beli lampu tuh Cassia lebih ke arah putih, sedangkan Angsana lebih ke arah kuning. Ini adalah fasilitas spa. Kemudian di belakang sini ada Rangers Club atau Kids Club. Ini udah tutup ya jam segini. Di atas ada gym. Seperti ini untuk fasilitas gymnya. Oke, Lotus Cafe adalah restoran biasa yang ketiga. Besok kita akan breakfast di sini bersama dengan tamu yang menginap di Angsana. Sore ini ada barbecue juga ya di sini. Nah, kalau kita jalan lurus terus ke depan, di depan adalah lokasi swimming pool dari Angsana. Swimming poolnya nggak terlalu besar, tapi bentuknya unik. Ada patung kodok juga, lucu, bisa buat foto-foto. Lanjut lagi, kalau kita jalan lurus lagi, di depan swimming pool ada deck. Nah, ini pemandangan dari decknya nih. Cantik banget ya. Batu-batuannya tuh bagus banget, lalu suara ombaknya juga enak banget didengar. Nah, ini dia. Kalau di sana adalah Cassia, yang itu adalah Angsana. Dan yang ini adalah Banyantri. Mereka semua satu grup, pantainya juga sama, eksklusif buat 3 hotel ini aja. Kalau tadi kita udah lihat Cassia dan Angsana, sekarang kita tengok sedikit yuk. Hotel yang paling mahal di sini, Banyantri. Sebenarnya menurut kita kalau dari tampak luar sebenarnya kelihatan Banyantri yang paling lama. Tapi mungkin karena lokasinya paling ujung pojokan, cuma Banyantri yang punya view batu-batuan secakep ini dari dekat. Dan sepertinya memang Banyantri ini ambience-nya tuh paling eksklusif dan private ya. Oh iya, batu-batuan seperti ini kalau mau diinjak lihat dulu ya. Hati-hati dia ada lumut atau enggak karena takut licin. Oke, udah pagi. Hari kedua kita di Bintan. Kita mau buru-buru breakfast karena abis ini mau cus lagi. Breakfast di Lotus Cafe Angsana jam 6.30 sampai 10.30. Diningnya bisa indoor atau outdoor. Kita pilih indoor aja deh kali ini karena takut masuk angin. Anginnya kenceng banget. Ada instant noodle, pastinya enak. Untuk soto ayamnya kita skip, nggak coba. Di samping sini ada apa nih? Bubur kacang hijau dan ketan hitam, ini enak. Tehnya pakai Dilma, kemudian ada mesin kopi juga. Ini station pancake, waffle, ini masih pada disiapin karena kayaknya kepagian kita datangnya. Nah, ini juaranya. Croissant di sini termasuk enak banget. Banana cake-nya juga enak. Pokoknya ini icon breakfast hari ini deh. Telur ini juga masih disiapin ya telur-telurnya ya. Kalau siangan dikit sih udah ready semua. Potato wedges enak. Beef sausage oke. Chicken kung pao enak. Vegetable curry standar lah. Mie goreng Jawa lumayan. Nasi kuning kayaknya agak lembek. Dan nasi putih. Nah, ini bubur nih.
Entah memang di sini rasanya begini atau gimana, tapi memang beda sih sama cita rasa Jawa, agak antik gitu kalau di lidah kita. Jusnya sirup, ada infused water juga. Kemudian ini lucu ya, ada meja kondimen nih. Macem-macem. Buah-buahan cukup fresh. Kemudian ini ada salad dan ada susu serta sereal. Overall breakfast di sini jenisnya nggak terlalu banyak, rasanya rata-rata standar lah ya. Yang maknyus croissant dan banana cake-nya. Mantep kalau menurut kita ya. Pelayanan oke dan nyaman. Kesimpulannya, Kasia Bintan lokasinya strategis, stafnya ramah dan helpful, fasilitas cukup, parkiran cukup. Kamar cukup lengkap, cukup bersih, nyaman. Mantap. Oke, kalau kemarin di hari pertama, kita dari bawah naik ke arah atas Pulau Bintan sambil menelusuri sisi kiri dari pulau ini. Di hari kedua ini, kita sudah check out dan akan turun kembali ke arah bawah atau kota dengan menelusuri sisi kanan dari pulau ini. Ini adalah ringkasan pilihan wisata, hotel, dan kuliner selama hari pertama kita di Bintan. Dan ini contoh tampilan saat kita coba cek GrabFood dan transport di area Lagoy. Tujuan wisata kita yang pertama hari ini adalah Pantai Trikora. Untuk spot foto dan bermain, biasanya kita akan menuju Pantai Trikora 3. Katanya penduduk lokal Bintan lebih sering berwisata ke Pantai Trikora ini. Dan ini kita udah sampai Pantai Trikora 3. Katanya sekarang ada kebijakan baru, pengunjung harus bayar tiket kebersihan. Untuk mobil 20.000 sekali masuk, tapi kalau kita sewa pondokan untuk duduk-duduk yang harganya 50.000 per pondokan, nggak perlu lagi bayar uang kebersihan. Overall menurut kita pantainya memang cantik, buat foto-foto bagus banget. Tapi hati-hati sering ada limbah ter, yang entah dari mana dibuangnya sampailah ke sini. Kalau nempel di sandal atau kaki itu susah banget cucinya, lengket banget. Di sini juga ada toilet, bisa untuk mandi juga, Rp3.000 per orang, dan ada juga kedai untuk nyemil. Next, lanjut lagi. Sebenarnya di sisi kanan Pulau Bintan gak ada beraneka ragam pilihan wisata seperti kemarin. Hanya Pantai Trikora yang tadi, dan buat yang hobi snorkeling serta aktivitas olahraga air lainnya, katanya bagus di daerah ini, biasanya di Nemo Island atau Bintan Blue Coral. Karena pantai kanan Pulau Bintan berbatasan dengan laut lepas yaitu Laut Cina Selatan. Tapi baiknya coba ditanyakan dulu buka atau tutup. Tanya saat kita pesan mobil, biasanya mereka tahu. Karena contoh Watson Island atau namanya Pulau Beralas Pasir sudah tutup permanen sejak COVID. Dan untuk paket snorkeling dengar-dengar harganya sekitar Rp300.000 per orang. Tapi karena kali ini cuaca belum mendukung alias laut lagi butek karena angin dan hujan, jadi kita skip. Nah, sekarang kita lagi di Kawalan Glamping Resort yang tergolong masih baru, mulai beroperasi sejak Januari 2024. Untuk glampingnya nggak banyak, harga berkisar 1,18 sampai 1,38 juta rupiah per malam, sudah include breakfast untuk 2 orang. Kalau cuma mau makan di sini juga bisa, di restoran Ruku-Ruku The Taste of Nusantara. Jadi untuk daerah Trikora ada beberapa pilihan hotel yang rekomen. Kawalan Glamping Resort, Sadi Beach House Villa yang super duper baru banget di Januari 2025 ini, serta One of a Kind Resort, salah satu hotel favorit tapi lokasinya tidak langsung pantai, harus nyebrang jalan dulu. Untuk alternatif lainnya ada juga Bintan Pearl Beach Resort dan Bintan Spa Villa. Nah, kalau ini Museum Bahari Bintan yang lokasinya di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan. Tapi kebetulan ternyata hari Minggu tutup, jadi kita foto sama bangunan museumnya aja ya, yang bentuknya kayak kapal ini. Kalau ini adalah otak-otak khas Bintan, ada yang pedas dan gak pedas, favoritnya yang pedas, walau sebenarnya nggak dibilang pedas gimana juga. Kalau yang ini terbuat dari ikan dicampur sotong, harganya 2.000 per piece. Di tempat lain ada yang terbuat dari ikan aja atau sotong aja, jadi bisa pilih. Rasanya menurut kita enak, mantap. Nah, jadi untuk kuliner dan makanan di sisi deretan Pantai Trikora ini, ada Ruku-Ruku The Taste of Nusantara di kawasan Kawalan Glamping Resort, restoran Sadi Beach House, Blue Pearl, dan The Wave di kawasan Bintan Pearl Beach Resort, pizza Casa Italia, dan otak-otak khas Bintan. Oke, yuk sekarang kita langsung cus ke kota buat kulineran di sana. Karena kalau di kota tuh nggak banyak tempat wisata dan lebih ke arah kuliner. Tapi ngomong-ngomong, buat yang suka ngopi, warga Bintan juga hobi ngopi. Jadi banyak banget kedai kopi di sini.
Dua kedai kopi yang legend adalah kedai kopi Hindi Gesek yang lokasinya akan kita lewatin, kelihatan rame banget di perjalanan kita sekarang ke arah kota. Yang satu lagi Bintan Indah 99, lokasinya di dekat pelabuhan bawah daerah kota. Dan sekarang kita udah sampai di kota Tanjung Pinang. Kita langsung makan siang di rumah makan Mita Rempa Batu 7 yang paling terkenal. Bisa pilih mau kering, lembab, basah. Isinya juga bisa pilih ikan, seafood, sapi, ayam. Kita pesen Mita Rempa kering ayam cincang 25.000 dan rasanya enak banget. Lanjut, sekarang kita mau cobain kedai kopi Tarempa Batu 9. Ngomong-ngomong di sini kilometer itu bilangnya batu dan batu 0 adanya di pelabuhan bawah. Kedai kopi Tarempa Batu 9 kalau minggu tutup jam 1 siang, ini pas banget kita masih bisa coba. Menunya beragam dan orang suka beli oleh-oleh di sini. Pertama ada bingke, 19.000, ini khas Bintan, enak, tapi harus langsung makan, gak bisa awet di suhu ruang. Nah, kalau untuk Mita Rempa di sini hanya ada isian ikan. Ini Mita Rempa lembab, 18.000, enak juga, tapi menurut kita memang bumbunya kayaknya lebih berasa yang tadi ya. Nah, ini luti gendang ikan dan lempar. Ini kalau di Manado mirip banget sama panada dan lalampa. Enak dan fresh, masih anget. Nah, sebelum lanjut kita mampir ke kantor Sindo Ferry di Jalan Pos untuk print boarding pass ferry buat besok. Tapi ternyata sebenarnya besok sekalian juga nggak antri sih, aman. Dan sekarang kita akan ke arah hotel yang lokasinya deket banget sama pelabuhan bawah Tanjung Pinang. Karena kuliner-kuliner berikutnya itu bagusnya sore, jadi kita check-in hotel dulu aja. Banyak banget toko-toko jadul seperti ini di sini. Ada juga yang suka beli oleh-oleh di daerah ini seperti ikan asin dan lainnya. Kedai kopi Bintan Indah 99 yang legend juga ada di daerah ini. Dan sekarang kita udah sampai di hotel tempat kita bermalam, yaitu Night and Day Laguna Hotel. Untuk parkiran di depan sangat terbatas, tapi kayaknya ada lagi parkiran di belakang. Cuma kita lupa tanya masuknya lewat mana. Untuk lobby nyaman, proses check-in-nya mudah, welcome drink-nya enak, jus apel. Tapi jam check-in-nya itu ketat banget, harus jam 2 siang teng. Jam 2 kurang 10 menit pun gak dikasih kunci kamarnya. Untuk fasilitas, kayaknya sepenglihatan kita cuma ada meeting room dan restoran namanya Aroma Laut yang ini. Besok kita akan breakfast di sini. Oke, mari kita lanjut lihat kamarnya. Untuk lorongnya seperti ini, lift ada 2, overall cukup. Ini adalah kamar tipe standar atau di sini namanya Sunny Day. Kita booking lewat tiket.com, harganya Rp502.000 per malam, sudah include breakfast untuk 2 orang. Untuk kamar tipe Sunny Day, ada yang dapat jendela kaca, walau memang nggak bisa dibuka juga sih sebenarnya. Dan ada juga yang full tembok tanpa jendela, jadi tergantung availability. Buat yang perlu hair dryer, bisa minta pinjam karena nggak disediakan langsung di kamar. Wifi bagus, kamar cukup kedap. Overall kamarnya lumayan nyaman, fasilitas cukup lengkap, tapi memang kebersihan masih perlu ditingkatkan lagi ya. Spray lumayan ada noda dan agak lembab. Kasur kalau di kita, menurut kita ya, kayak kasur cukup lama yang keras tapi ambles. Nah gimana dah tuh, bingung juga deh deskripsinya ya. Tapi kelebihan utama hotel ini adalah jaraknya yang tinggal jalan kaki ke pelabuhan, deket banget, dan kayaknya ini hotel terbaik di daerah pelabuhan. Oh ya, karena breakfast mulai jam 6 pagi, buat yang mau subuh-subuh ke pelabuhan seperti kita besok ini, bisa ke reception untuk minta besok subuh breakfastnya tuh di take away aja. Karena hotel ini memang nggak bisa room only. Oke, kita udah keluar hotel lagi untuk keliling-keliling dan kulineran. Kalau kemarin kita udah cobain gonggong, sekarang saatnya kita foto sama gedung gonggong dan tulisan Kota Tanjung Pinang. Gedung gonggong ini lokasinya masih di area alun-alun Kota Tanjung Pinang. Di sepanjang jalan ini tuh kalau malam banyak banget yang jual jajanan makanan. Dan di seberang jalan itu udah laut. Di laut sana itu pulau penyusuk. Dan yang ini pelabuhan, besok kita ke sana. Saatnya santai sore. Kalau tadi kita udah nyamperin gedung gonggong secara langsung, sekarang kita lihat yuk pemandangan dari ketinggian. Kita akan menikmati pemandangan dari Resto de Manabu. Menurut kita ini salah satu resto yang wajib banget dikunjungi karena pemandangannya bagus banget. Konsepnya cafe semi outdoor gitu, estetik, dan sepertinya paling cantik dikunjungi menjelang sunset.
Menunya tuh banyak banget. Kita pesen Bambino pizza medium 50.000. Ukurannya sih lumayan kecil ya, lebih mirip ke arah ukuran personal. Rasanya sebenarnya enak, tapi kayaknya ada daun kemangi yang menurut kita kayaknya lebih enak kalau pakai parsley aja kali ya. Suasananya sih, tapi wah juara. Next, kita menuju tempat kulineran yang wajib banget dikunjungi kalau udah sampai Tanjung Pinang, yaitu Akau Potong Lembu. Di jalan ini ada baku teh yang terkenal, yaitu Henglung Baku Teh. Tapi kalau mau coba, mending pagi menjelang siang. Karena kalau udah habis, ya tutup. Dimana ini favorit banyak orang. Kalau lihat di Google, Kamis tutup. Nah, untuk kuliner sore ke malamnya ada di sana. Sekitar jam 16.30 baru pada buka. Pilihannya banyak banget sampai bingung. Ada beberapa yang terkenal dan banyak penjual dengan dagangan yang menunya sama. Karena kita bingung, kita lihat aja yang mana yang rame lalu cobain. Pertama kita coba tuapo oluak heluak. Aduh susah banget ya bacanya ya. Nih yang ini tuh rame, banyak yang beli dan harum banget wanginya. Gorengan ikan hiu yang ini tuh penjual laris banget deh. Orang beli puluhan. Kemudian kita coba juga ini nasi campur. Di sebelahnya ada ate kue tiao, kita pilihnya yang kue tiao siram. Dan untuk minumannya kita pesen es cendol. Ini adalah makanan-makanan yang favorit di sini ya. Kue tiao siramnya enak, 30.000 porsi, terutama lauknya itu banyak banget, kenyang loh ini. Gorengan ikan hiu 5.000, siomay goreng 3.000, menurut kita rasanya sih biasa ya, ada kerasa sedikit amisnya. Nah ini nasi campur sebanyak ini 25.000, rasanya enak juga. Kemudian ini olwak, ternyata artinya oyster omelet, kira-kira telur dadar pakai tiram gitulah. Lumayan tapi amisnya masih ada kerasa. Es cendol sih no debat, no comment karena ini memang enak banget ya. Dan setelah kenyang kita akan kembali ke hotel buat istirahat pagian. Karena besok subuh-subuh kita akan jalan kaki ke pelabuhan untuk berangkat ke Singapura. Oh ya, kita juga akan coba rasa breakfast hotel night and day. Kira-kira enak nggak ya? Kalau untuk destinasi wisata dan kuliner Bintan Tanjung Pinang kira-kira seperti ini. Kalau ditanya bagus nggak? Kalau menurut kita sih bagus banget ya. Terutama buat yang mencari suasana alam yang cakep-cakep, pantai, nggak crowded, tenang, ataupun wihara-wihara, cocok banget sih menurut kita. Tapi kalau sobat healthy lebih suka suasana yang rame, mall, bar, kekinian, mungkin memang nggak terlalu cocok ya. Jadi kembali lagi ke selera masing-masing. Bangun subuh-subuh, ini jam 5.30, kita udah siap berangkat ke pelabuhan. Tapi sebelum berangkat, kita mau turun mampir sebentar buat lihat resto tempat breakfast yaitu Aroma Laut. Buat rekam tipis-tipis kondisi restoran breakfastnya. Belum semua siap karena memang ini belum jam breakfast. Breakfast dari jam 6 sampai 10 pagi. Punya kita breakfastnya udah dikotakin, kita special order minta makanan yang dikotakin diambil dari buffet yang akan dihidangkan. Supaya kita bisa cerita untuk rasa, menu, dan lainnya. Menurut kita, breakfast di sini jenisnya cukup banyak untuk hotel bintang 3. Rasanya mantap, enak. Pelayanan oke dan ambience resto juga nyaman. Rekomen. Oke, kita udah check out. Satu tangan tarik koper, satu tangan pegang tentengan sambil video, jadilah blur-blur gini ya. Oh iya, jangan lupa isi Maicha Singapura, bisa diisi 3 hari sebelum tanggal kedatangan. Jadi kalau tiba di Singapura hari Senin, hari Sabtu udah bisa isi Maicha. Dan yang mau beli paket data roaming, bisa dibeli dulu sebelum berangkat. Buat yang pagi ini masih di Tanjung Pinang, bisa cobain sarapan legend Tanjung Pinang yaitu mie lendir aneka ria dan lontong usus di seberang Hotel Tanjung Pinang Jaya. Nah, sekarang kita udah menuju pelabuhan Tanjung Pinang Ferry Terminal. Dari Night and Day Laguna ke pintu masuk pelabuhan cuma 300 meter. Pintu pelabuhan persis di samping Bank Panin Jalan Merdeka. Di sini ada terminal domestik dan internasional. Kalau jalan kaki masuk dari samping Bank Panin tadi, yang sebenarnya jalanan tempat keluar mobil, jalan lurus terus aja, mentok belok kanan. Kelihatan kok nanti rame orang ke sana. Buat yang belum cetak boarding pass, bisa cetak dulu. Dan jangan lupa harga tiket yang berangkat dari sini biasanya belum termasuk seaport tax, Rp40.000 per orang untuk warga Indonesia. Nanti setelah bayar, dapat kertas barcode buat di-scan masuk ke ruang tunggu.
Yang mau minum Antimo, boleh dulu nih minum sekarang ya. Nah, kenapa kita pilih berangkat lewat pelabuhan bawah yaitu Tanjung Pinang Ferry Terminal? Tentunya secara start harga lebih murah, ada kapal yang berangkat pagi, dan bisa jalan kaki dari hotel ke pelabuhan. Kelemahannya waktu tempuh dari Tanjung Pinang Ferry Terminal ke Singapura memerlukan waktu lebih lama, yaitu 1 jam 40 menit hingga 2 jam tergantung operator ferry yang kita pilih. Kalau dari Tanjung Pinang Ferry Terminal, ada 2 pilihan operator yang biasa sering digunakan yaitu Sindo Ferry dan Majestic Fast Ferry. Nah, kalau dari pelabuhan atas yaitu Bandar Bentan Telani juga ada kelebihannya. Waktu tempuh ke Singapura jauh lebih singkat, hanya 1 jam 10 menit, dan wisatawan asing rata-rata lebih suka lewat pelabuhan ini karena katanya proses di pelabuhannya lebih cepat untuk orang asing. Operator ferry di sini ada Bintan Resort Ferries. Harga tiketnya mirip dengan Majestic. Kelemahannya transportasi di daerah Lagoy cukup susah. Kemarin kita udah tunjukin contoh tampilan saat kita coba cek jika mencari taksi online di daerah Lagoy. Dan tentunya kalau misal kita mau pesan transport ke pelabuhan Bandar Bentan Telani, misal via taksi online, rental mobil, atau mobil dari hotel, tentunya lumayan lagi tambah kosnya. Nah, ini kita naiknya Sindo Ferry, kapal paling pagi di sini. Jadwalnya berangkat jam 6.45, tapi biasanya kalau penumpang udah naik semua akan langsung berangkat walau belum jamnya. On time banget, buat yang mau naik kapal jam 6.45 akan disuruh sudah sampai di pelabuhan jam 6 pagi. Kita beli tiketnya via Traveloka Rp450.000, belum termasuk seaport tax Rp40.000. Kapal ini kapasitasnya cukup banyak, ada ruangan depan dan belakang, bebas pilih tempat duduk. Ada tempat taruh koper juga, lalu di ruangan kabin belakang ada toilet, serta jual pop mie, kopi, dan teh. Yang pasti ditanya sejuta umat nih, kapalnya di laut goyang-goyang banget gak sih? Jawabannya sekitar 1 jam pertama enggak, karena masih lewat perairan yang kejepit pulau-pulau gitu. Baru berasa agak goyang, agak ya, bukan yang sampai heboh banget, saat kapalnya mulai nyebrang di Selat Singapura. Kalau perkiraan mata kita lihat gelombang, kira-kira tinggi puncak ke dasar gelombang sekitar 50 cm sampai 1 meter. Tapi nggak lama, cuma sekitar 10 sampai 15 menit aja, abis itu tenang lagi kok. Oke, sebentar lagi kita akan sampai Tanah Merah Ferry Terminal di Singapura. Bukan pelabuhan yang di Harbourfront ya, beda. Sekali lagi jangan lupa isi MyICA serta pastiin paket data di HP masing-masing udah aman buat di Singapura. Kita akan masuk ruang scan dan imigrasi, tidak boleh foto video di 2 ruangan itu ya. Dan ini kita udah di pintu keluar masuk, sama aja kedatangan keberangkatan. Ada toilet, money changer, resto-resto, dan yang mau top up EasyLink bisa di Sevel. Tapi ada biaya potongan 0,6 Sing dolar. Buat yang punya kartu Mastercard, Visa, transport di sini juga udah support. Tapi ditanya dulu ke bank masing-masing, karena kadang ada yang perlu diaktifin dulu. Misal BCA, aktifin di menu mobile banking dulu. Kalau Mandiri sih bisa langsung tap. Untuk ke kota, ada beberapa pilihan transport. Itu di sana bisa naik taksi. Kemudian yang di sini ada shuttle bus ke Changi, itu 5 dolar per orang one way. Atau seperti kita akan naik bus nomor 35. Bus nomor 35 paling murah, nunggunya juga cepat, tapi ada jadwalnya, dan tidak beroperasi pada hari Minggu serta public holiday. Jangan lupa masuk biasanya lewat pintu depan, nanti kita tap kartu masing-masing dulu di depan. Kalau pakai cash kita nggak tahu ya disediain uang kembalian atau enggak. Dan saat turun, lewat pintu tengah, jangan lupa juga tap sebelum turun. Karena kalau lupa, katanya akan dikenakan biaya maksimum dari rute tersebut. Pastikan kita perhatikan board yang ada di bagian depan bus. Setelah bus melewati halte opposite Singapore Expo, alias nggak pasti berhenti ya, bisa aja cuma lewat karena nggak ada yang mau naik atau turun. Tekan tombol merah yang ada di mana-mana itu, buat minta sopir bus berhenti di halte berikutnya, yaitu Tanah Merah Station Exit A. Biasanya ada bunyi setelah kita tekan dan papan di depan juga ada tulisan stop. Kita akan turun di halte Tanah Merah Station Exit A yang langsung banget terhubung dengan stasiun MRT Tanah Merah. Kalau udah sampai stasiun MRT, pasti Sobat Healthy udah pada jago lah ya, keliling Singapura. Enjoy your holiday! Oke, sekian dulu perjalanan kita di Bintan sampai ke Singapura. Semoga bisa menjadi inspirasi liburan dan kuliner bagi Sobat Healthy.
Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Kalau Sobat Healthy ada masukan atau ide destinasi wisata dan kuliner yang rekomen, Sobat Healthy bisa sharing di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat!